Sebagai bagian dari upaya pengajuan tersebut, Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Tempe di halaman kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta Pusat. Festival ini menjadi sarana edukasi sekaligus kampanye publik untuk mendukung pengakuan tempe oleh UNESCO. Pemerintah menegaskan tempe merupakan produk pangan bergizi tinggi yang lahir dari pengetahuan tradisional serta berkembang melalui semangat gotong royong masyarakat Indonesia. Kemajuan tempe ke UNESCO diharapkan mampu meningkatkan pengakuan global terhadap kearifan lokal Indonesia, sekaligus memperkuat kebanggaan nasional terhadap produk asli Nusantara. Budaya tempe ini sejalan juga dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, terutama terkait dengan pangan. Budaya tempe adalah bagian dari tradisi pangan lokal. Di dalamnya bukan hanya terkait juga sekedar kuliner, tetapi ada pengetahuan tradisional dan juga nilai-nilai filosofi. Ini merupakan satu hal yang positif dari sisi kebijakan ya. Dari sisi kebijakan itu hal yang positif. Tetapi kita perlu jujur juga kepada diri kita sendiri bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Kalau di Australia, di Cina, di Perancis, saya masih cukup yakin lah sistem kependudukannya, sistem kontrolnya bisa jalan dengan baik. Nah di Indonesia ini perlu dipikirkan gitu loh, bukannya nggak mungkin atau sulit, tetapi ya satu, data kita sudah banyak yang bocor, lalu bagaimana verifikasinya, metodenya bagaimana, apakah kamu pakai blacklist atau whitelist. Kalau misalnya pakai blacklist, bagaimana cara kontrol untuk anaknya nggak pakai identitas yang lain. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya teknis pelaksanaannya yang kita perlu pikirkan bagaimana yang efektif dan bisa berjalan. Jadi jangan cuma di atas kertas aja kita ada pembatasan, tapi dalam kenyataannya kita kebobolan terus. Rekrutmen gurunya kita dukung, tapi nanti skemanya kita masih bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian kurikulumnya memang ada dua skema. Yang pertama mengikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti Pak Mendikbudristek, tapi juga bisa mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Bedanya apa sih Pak itu nantinya? Kalau sekolah unggul kan standarnya internasional kan, IB kan, yang sekolah unggul Garuda itu. Kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Kalau kebutuhan gurunya berapa banyak nanti Pak? Sudah dihitung? Sementara tadi disampaikan ada sekitar 60.000 guru ya keperluannya. Berarti akan rekrutmen langsung atau nah, itu yang kita nanti cari skemanya. Apa nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang. Di akhir Desember 2023, setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat, baru dilakukan di Januari. Nah begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan, RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%, dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden. Menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total 276 triliun rupiah tidak seoptimal proyeksinya. Ia mengatakan saat ini sisa penempatan uang pemerintah di bank sebesar 201 triliun rupiah. Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan imbas penarikan dana pemerintah di perbankan tersebut pihaknya akan membelanjakan dana sebesar 75 triliun rupiah tersebut. Tujuannya agar dana yang dibelanjakan akan memberi dampak positif ke perekonomian. Purbaya menyebut Bank Indonesia turut mendukung kebijakannya karena uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Dengan itu Purbaya meminta agar masyarakat tidak perlu takut ekonomi Indonesia akan melambat. Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke bank ke perbankan. Tapi pelan-pelan kita tarik sedikit ya. Sekarang di bank ada 200. Sisanya yang di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi tadi jadi bank, saya tarik belanjain lagi satu. Udah masuk di sistem lagi.
Jadi tapi yang 200 tetap di sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjemin oleh banknya, tapi sebelum dipinjemin pasti, tapi ditarik, saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus beberapa 2 minggu terakhir Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami. Harusnya artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda nggak usah takut ekonomi kita akan melambat.